Iya. Pak, saya boleh dong pesen kerak telurnya satu? Oh, sudah jadi, terima kasih Pak. Enak banget ini. Wah, tampaknya kita kedatangan tamu ini. Tamunya bukan sembarang tamu. Kandidat nomor urut 5, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Pak Faisal Basri. Di Ya, sini dulu ntar Pak. ada yang Dan Pak lihat. Bim Bunyamin. Selamat datang. Terima kasih. Bang Faisal dan Bang Bim, saya ini tadi lagi ngobrol nih. Saya dapat kerak telur satu Bang, lumayan Bang. Mau pesan juga nggak? Boleh. Mau. Bang, bikinin 2 ya untuk cagup dan cawagup kita ini ya Bang ya. Bang Faisal dan Bang Bim sudah ditunggu ini oleh wanita-wanita cantik, perempuan-perempuan Jakarta. Iya. Bang Faisal dan Bang Bim, dari tadi kita bicarain soal perempuan-perempuan Jakarta ini. Mereka masih galau, belum ada yang betul-betul ingin akan menentukan pilihan 11 Juli itu akan kemana. Ke nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, ataukah 6? Sebenarnya udah ada. Coba 5, Mila, 5. Oh. Sudah ada. Nah, kalau bisa meyakinkan mereka dengan cara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari mereka, kemungkinan besar insya Allah abang berdua yang dipilih, begitu. Siap. Yang ingin saya tanyakan di sini masalah transportasi, Pak. Masalah transportasi, ya. Kita itu harus memanfaatkan modal kita yang paling berharga, yakni rel kereta api. Tahukah ibu-ibu bahwa stasiun kereta api terbaik di Asia Tenggara itu ada di Indonesia, ada di Jakarta, persisnya di Tanjung Priok. Gak ada yang pernah kan, karena takut masuk ke stasiun kereta api, karena gak pernah dijamah oleh Pemda. Pemda itu memusuhi kereta api. Gilanya lagi, kereta api yang sudah kumuh itu tidak diajak kerjasama, tapi mau dibikin kereta api baru, namanya MRT. Udah gila ini Jakarta. Kok nggak pakai kereta api yang ada? Di mana-mana itu kalau kita mau bangun jalur kereta api dimulai dari yang sudah ada. Ini dimulai baru dari Lebak Bulus. Nggak tahu buat siapa. Kan kita tidak ingin menyenangkan orang sekitar Lebak Bulus, Pondok Indah aja. Ya. Nah kemudian juga jalan tol. Jalan tol itu di seluruh dunia itu nggak ada di dalam kota. Pasti ini saya katakan jalan tol itu direkayasa oleh para developer. Nanti dia bikin iklan gini, akses 5 menit ke jalan tol. Jadi harga tanahnya naik, yang untung jalan tol. Dan sekarang jalan tol lebih macet dari bukan jalan tol. Bukti bahwa jalan tol bukan solusi. Solusi kemacetan adalah dengan transportasi umum yang nyaman, aman, dan terkendali. Di seluruh dunia, di akhirat juga kayaknya begitu. Mbak Nana Krip, silakan Mbak. Saya mau bertanya nih Bang, kan Abang calon independen ya dengan Bang Bim juga. Itu kan banyak yang dipertaruhkan. Jadi apa yang membuat motivasi Abang untuk maju? Padahal independen kan sangat berat mungkin tantangannya, apalagi tadi dibilang Mbak Fasi tidak ada tidak ada dukungan partai politik, tidak ada funding yang cukup juga. Yang ada melalui pengumpulan dana melalui Facebook dan Twitter. Dan spontanitas rakyat ya. Satu-satunya yang bisa mengubah struktur politik yang membuat negeri ini tidak hanya ditentukan oleh 2-3 orang, Pak SBY, Pak Abu Rizal Bakri, Ibu Megawati. Masa negeri kita serahkan ke 3 orang ini? Yang benar aja. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kebetulan ini independen, bisa kita maju memenangkan warga tanpa pakai partai. Satu-satunya kesempatan. Mau bikin partai baru, ribet. Mau masuk partai, kita nggak tahu partai yang benar yang mana. Nggak ada yang benar rasanya satu juga. Mau kudeta. Ya kan kita udah sepakat jalan demokrasi. Jadi pilihannya udah tertutup semua kecuali independen. Independen sebetulnya tujuannya mulia untuk mengoreksi partai politik. Kalau partai politiknya bagus, mudah-mudahan independen nggak ada. Tapi kalau independen dimenangkan berarti partai politik harus ngaca. Ya, ngaca, oh saya selama ini berpolitik cuma buat diri saya sendiri. Ketimbang bangun gedung KPK lebih baik bangun gedung Banggar gitu kan. Gedung KPK tidak diizinkan, gedung dirinya sendiri diizinkan. Enggak deh, siapa yang bisa ngoreksi ya independen.
Karena independen lah satu-satunya yang bisa mengubah struktur kekuasaan secara demokratis. Oke. Ada pertanyaan yang masuk ke media saya, mereka ingin diyakinkan lagi why Faisal Basri and why Bang Bim. Gitu, karena mereka melihat bukankah mereka sebaiknya jadi pengamat aja gitu. Apakah mereka punya kekuatan untuk mengatur kota yang besar ini? Mengingat kandidat-kandidat lain ada yang wakilnya dari tentara, ada yang sebelumnya pengalaman. Nah itu barangkali Pak Faisal bisa meyakinkan ibu-ibu yang ada di sini. Itu penyakit Orde Baru itu. Makanya Pak Harto jadi presiden terus. Karena syaratnya berpengalaman jadi presiden. Cuma Pak Harto satu-satunya pengalaman. Coba bayangin, adakah inovasi atau perubahan besar dilakukan oleh orang dalam yang nggak ada. Jadi kalau orang udah puluhan tahun karatan di satu tempat, disuruh berubah, ya nggak bakal mau. Jadi sesederhana itu, pakai nurani, pakai akal sehat, insya Allah ketemunya Faisal Bim. Oke, baiklah. Sebelum saya ke floor, saya ada sedikit pertanyaan kepada Bang Bim. Bang, kita tadi bicara soal kebudayaan Betawi yang hampir punah begitu ya. Masyarakat Betawi ini sebetulnya adalah masyarakat yang memang awalnya berada di Jakarta. Tapi sekarang kalau kita lihat di tempat-tempat yang di tengah Jakarta, ternyata Betawi itu sudah terpinggirkan begitu. Sementara di sisi lain pendatang memang effortnya lebih tinggi untuk bisa menguasai ekonomi, perpolitikan, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda sebagai putra daerah, sekaligus calon wakil gubernur juga bisa menyelaraskan dua kepentingan ini. Sehingga putra daerah juga tidak merasa terpinggirkan, dan orang yang pendatang juga tidak takut nyoblos abang. Karena jangan-jangan nanti yang non-Betawi malah menjadi terpinggirkan setelah abang terpilih. Ya ini soal Betawi, kita melihat ya konsekuensi logis aja ya, Jakarta ibu kota di mana ada pembangunan. Tetapi kita lihat kalau yang pindah secara fisik itu tidak masalah. Kalau ada beberapa ya misalnya di Senayan, di mana kalau pindah harus pindah daerah tempat tinggalnya. Tetapi yang kita sayangkan itu kurang perhatian secara intelektual pemerintahnya kepada kelompok masyarakat Betawi ya. Kita di beberapa negara tahu bahwa ada affirmative action pada kelompok-kelompok masyarakat yang notabene itu sudah lama atau yang genuine atau yang memang tinggal di situ ya. Kalau di Jakarta kan memang orang Betawi ya. Kenapa tidak ada sih keberpihakan kepada masyarakat Betawi soal pendidikan? Berapa besar sih pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada masyarakat Betawi? Nggak jelas juga gitu. Padahal masyarakat secara umum juga saya rasa juga nggak mempermasalahkan itu ya. Jadi keberpihakan, perhatian pemerintah daerah itu kepada kelompok-kelompok masyarakat, baik itu kelompok etnis, kelompok minoritas yang lain, itu kurang sekali di Jakarta. Oke, baiklah. Kalau begitu kita ke floor, ada yang bertanya? Ibu-ibu silakan. Apa yang akan Abang usulkan perlindungan khusus untuk perempuan, orang tua, dan anak-anak? Terima kasih. Disambung dengan penanya berikutnya, silakan. Dari tadi saya mengamati tidak ada yang bertanya tentang anak jalanan. Sedangkan kita di sini adalah kita ibu-ibu. Di mana anak-anak jalanan adalah bagian dari anak-anak kita yang harus kita perhatikan. Bagaimana nanti komitmen Bapak kalau nanti Bapak seandainya terpilih? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi Ibu Dewi Motik, silakan Bu, singkat saja. Saya tertarik dengan pendapat Bapak Faisal tadi mengenai Anda satu-satunya yang tidak berpartai. Tapi Anda sesadarnya negara kita ini negara yang berpartai. Jadi mana mungkin kalau Anda yakin banget Anda bisa menang, itu waduh luar biasa bagi saya keberanian Anda. Oke, terima kasih. Baik, silakan Bang. Ya jadi dari Ibu Nurul Hidayati dulu, terima kasih tadi belum tuntas ya Bu ya. Jadi kita ingin membangun kota kan ingin membangun keadaban. Kota itu padanan bahasa Inggrisnya city. City itu dari civilizations, civility jadi city. Jadi membangun kota adalah membangun keadaban. Kota-kota yang peradabannya tinggi nggak ada pisah-pisah itu antara laki dan perempuan. Justru pisah-pisah itu menunjukkan keadabannya rendah. Berarti transportasi di Indonesia ini, di Jakarta ini tidak aman. Laki-lakinya suka nyoel-nyoel, suka melakukan sexual harassment dan sebagainya. Yuk kita bangun keadaban supaya transportasi publik,
ruang publik itu menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Tanpa harus diisolasikan yang membuat perempuan makin susah. Percaya saya deh, karena tidak ada trennya di dunia ini yang seperti itu. Even di Timur Tengah sekalipun. Nah, di negeri-negeri yang keadabannya rendah, justru itulah perempuan jadi korban sexual harassment itu. Jadi tetap saya menolak, bukan karena apa-apa, bukan karena melecehkan perempuan, tapi justru membuat perempuan tetap martabat dan harkatnya tinggi sesuai dengan hakikat arti dari perempuan. Perempuan kan empu, ditinggikan. Bukan dipojokkan, dikesampingkan, dimarginalkan, digerbongkan gitu kan. Ya Allah. Kedua tadi anak jalanan ya. Anak jalanan adalah korban dari kesejahteraan sosial yang rendah. Kemudian keluarga yang pisah. Ya, anak jalanan itu banyak single parent. Bapaknya sama ibunya cerai, ibunya harus banting tulang, tidak ada lagi kontrol terhadap anak. Ada anak jalanan yang menopang kehidupan orang tuanya. Karena gaji mereka atau pendapatan mereka rendah, anaknya dipekerjakan. Mengemislah, apalah dan sebagainya. Jadi kita selesaikan akar masalahnya. Ya, akar masalahnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian kedua, pastikan mereka ada di sekolah. Nah, kami bukan untuk menjadi pemenang dan pilar demokrasi, bukan. Sadarilah bahwa independen itu adalah safety net dari demokrasi. Kalau partai itu semena-mena, kami menang. Kalau ingin kalahkan kami, mendekatlah kepada rakyat. Jadi saatnya warga Jakarta menorehkan sejarah, warga untuk pertama kalinya menang insya Allah tanggal 11. Oke, baiklah kalau begitu. Mungkin bisa ditutup dengan pantun dari Bang Bim. Silakan Bang. Waduh, pantun. Jagonya suka berbantun. Paling enak makan klepepuan. Apalagi makannya sambil jalan-jalan naik kereta. Nyok kita bareng-bareng berdayakan perempuan. Biar Jakarta makin sejahtera dan apa tadi Bang? Pilih nomor 5. Dan bahagia. Baik, terima kasih Bang Faisal Basri, Bang Bim Benyamin atas waktunya bersama kami. Kita berikan aplaus sekali lagi.